Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam." Nabi Nuh adalah orang yang konsisten. Dia melaksanakan tugas. Ketika tugas sudah diperintahkan, maka dia melaksanakan dengan fokus sehingga dia seorang petugas yang berkualitas. Dia tidak lelah, tidak jenuh. Meskipun 950 tahun 24 jam, siang malam, dia mengajak orang-orang untuk bertauhid kepada Allah. Tetapi tentu Nabi Nuh adalah manusia. Dia akan merasa jenuh juga, merasa lelah juga dalam perjalanan. Sehingga di sini dia mengeluh. Tapi mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai as-somad, tempat sandaran hati, tempat manusia itu mengeluh. Boleh neng mengeluh kepada Allah, tapi jangan mengeluh kepada manusia, karena kadang-kadang manusia itu malah mengecewakan. Kalau mau mengeluh kepada Allah, silah. Ketika kamu punya impian, punya cita-cita, punya keinginan, kemudian gagal, maka teruslah upayakan. Ketika tujuan sudah ditentukan, kejar dengan konsisten tanpa lelah. Meskipun kenyataannya di perjalanan itu tentu akan mendapatkan yang namanya kegagalan. Tapi keberhasilan itu tidak bisa didapatkan dengan instan. Bayangkan, Nabi Nuh 950 tahun. Falam yajiduhum du'ai ila firoro. Maka tidak bertambah dari dakwahku kecuali mereka kabur. Artinya semakin Nabi Nuh berdakwah, semakin menjauh dari Nabi Nuh. Bayangkan, ini kan bukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan, dengan harapan. Itulah gambaran kehidupan, bahwa mungkin kita ingin sukses itu instan, berhasil itu instan, ingin cepat, bahkan kalau nanam langsung ingin panen. Tapi ternyata kehidupan tidak demikian. Inilah yang dialami oleh Nabi. Dan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan apa yang terjadi. Bukan berarti tidak menerima atas tugas, tapi dia laporan atas situasi dan kondisi yang ada. Padahal Allah sebenarnya tahu. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum. Dan aku setiap mengajak kepada mereka supaya engkau mengampuni kepada mereka. Jadi dakwah itu adalah agar Allah mengampuni manusia yang telah berdosa. Bukan tujuan apa-apa. Tujuannya adalah justru menyelamatkan yang kita dakwahi itu. Bukan untuk diri orang dai. Bahkan Nabi Nuh tidak dibayar. Dia tidak minta upah. Dia melakukannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalu asobiyahum fi adanihim. Mereka menjadikan ujung-ujung jarinya itu di telinganya. Ini sifat yang kekanak-kanakan. Dia menolak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Menutup telinganya. Tidak mau mendengar terhadap pesan-pesan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Wastaghasaw siyabahum. Dan mereka menutupkan pakaiannya ke muka mereka, menutup begini dengan pakaian. Ini adalah sifat keras kepala, sifat kekanak-kanakan. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Nuh ketika dia berdakwah. Wa asyaru, dan terus-menerus melakukan demikian. Terus-menerus mereka menolak terhadap dakwah. Wastakbaru istikbaro, dan mereka sombong dengan sesombong-sombongnya. Mereka merasa lebih baik daripada Nabi Nuh. Mereka merendahkan terhadap Nabi Nuh, bahkan menganggap Nabi Nuh sebagai orang yang gila. Padahal Nabi Nuh ingin menyelamatkan mereka. Tsumma inni da'autuhum jiharo. Kemudian aku mengajak mereka secara terang-terangan di depan umum, menyampaikan tentang tauhid ini kepada mereka. Tapi tetap mereka menolak. Tsumma inni a'lantu lahum. Kemudian aku terang-terangan menyampaikan dakwah itu kepada mereka. Menyampaikan secara umum, tidak ada yang ditutup-tutupi. Wa asrartu lahum isroro. Dan kadang-kadang metode yang lain yaitu aku menyampaikan secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, dari orang per orang, door to door. Jadi Nabi Nuh ketika merasa gagal itu mengeluh kepada Allah itu, dia udah melakukan segala upaya. Makanya kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, kemudian belum berhasil, udah berapa tahun? Udah 950 tahun belum? Ini baru 1 tahun usaha gagal, udah menyerah. Contohlah Nabi Nuh ketika dia berdakwah, dia tidak menyerah, dia tidak jenuh, terus melakukan dakwah itu dengan berbagai cara, dengan berbagai metode. Mungkin cara itu gagal, bisa jadi cara yang lain bisa berhasil. Shadaqallahul adzim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.